bersama saya Arif Hidayat. Kita sekarang belajar IPS, IPS kelas 9. IPS kelas 9 bab pertamanya adalah interaksi antar uang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Nah, jadi lanjut saja ke next. Bisa dibaca di sini kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita ngomong tentang benua, kita pelajari dulu artinya benua itu apa sih. Benua itu adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengahnya tidak terdampak angin laut. Jadi kita bisa membedakan Australia sama Kalimantan itu kan sama-sama pulaunya. Nah, kenapa Kalimantan itu disebut pulau, kenapa Australia disebut sebagai benua? Nah, karena Australia seperti ini punya ciri khas, ini punya variabel ini, bagian tengahnya tidak terdampak angin laut. Nah, itu. Lalu kita pindah selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh benua di bumi. Di sini ada benua Australia, di sini ada benua Asia, di sini ada Eropa, ada Afrika, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Di sini ada benua Antartika. Terus ada samudra juga. Di sini ada samudra Pasifik. Di sini ada samudra Hindia. Ini ada samudra Atlantik di sini. Di sini adalah Samudra Pasifik. Nah, ini kan nyambung dari sebelah sini dan sebelah sini itu nyambung karena bumi kita itu bulat ya. Terus bagian atasnya itu adalah Samudra Arktik. Nah, belum lanjut ke bahasan setiap benua, kita bahas dulu cara kita menebak suatu iklim dari garis lintang. Nah, di sini kan kita lihat ada banyak garis itu. Nah, garis yang tidur ini disebut garis lintang, dan dari garis ini kita bisa lihat menebak suatu iklimnya suatu negara. Nah, iklim ada berapa sih? Ada iklim tropis, subtropis, dan iklim kutub. Kalau iklim tropis itu di mana? Nah, itu iklim yang punya dua musim tok, yaitu musim panas dan musim dingin, adanya di sini. Nah, kok bisa tahu? Nah, kenapa? Karena ini ada 0 derajat ekuator sampai garis balik utara di sini, bahasa Inggrisnya Tropic of Cancer, sama garis balik selatan Tropic of Capricorn. Jadi yang di sini yang saya kasih merah-merah ini, di dalamnya ini itu negara-negaranya punya iklim tropis. Nah, selanjutnya bagian atasnya di sini, bagian atasnya Tropic of Cancer sampai Arctic Circle. Nah, ini Arctic Circle. Nah, di sini itu negaranya punya iklim subtropis yang punya 4 musim. Nah, jadi berurutan dari musim dingin, bis musim dingin itu musim semi, bis musim semi itu musim panas, setelah musim panas musim gugur, bis musim gugur kembali lagi ke musim semi. Periodenya 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Nah, ini ada negara-negara yang subtropis, jadi punya iklim salju juga. Nah, di atas ini disebut iklim kutub, dingin banget pokok gitu, kutub itu. Terus di bawah juga sama. Jadi di antara garis balik lintang selatan sampai garis Atlantik ini itu punya negara-negara yang mempunyai 4 musim. Jadi iklimnya subtropis di sini. Dan di sini iklimnya iklim Arktik. Jadi iklim dingin, iklim kutub. Nah, ini letak-letak benua habis. Nah, selanjutnya next. Nah, ini kita bisa lihat peta benua Asia. Ini peta Asia. Ini paling gede ya. Asia itu benua yang paling besar sendiri. Kita urutkan. Nah, kita belajar kondisi geografisnya benua Asia. Dari sini kita tahu bahwa benua Asia itu terletak pada posisi di sini ada 26 bujur timur sampai 100, di sini ada 170 bujur barat sampai 11 derajat. Lintang selatan di sini 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Di sini ada 80. Ini kondisi letak astronomisnya, bisa nanti dicari ya letak astronomis. Kalau letak geografisnya itu batas-batasnya. Nah,
utara berarti di atas, batasnya ini Samudra Arktik. Lalu batas bagian barat, ya, itu ada pegunungan Ural, ini Ural Putih. Di situ ada Laut Kaspia, Laut Hitam sama Laut Merah. Ini bagian barat, bagian selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lalu bagaimana iklimnya Asia ini? Nah, iklimnya itu ada iklim tropis. Nah, dari mana iklim tropis? Lah karena ini ada ekuator ini. Nah, di sini ekuator sampai Tropic of Cancer ini namanya adalah garis balik utara. Ini garis balik utara di sini adalah musimnya tropis. Nah, di sini ada musim subtropis dan di sini ada iklim kutub. Jadi Asia itu, benua Asia punya 3 iklim ya. Ada iklim tropis di sini, subtropis di sini, dan iklim kutub di sini. Lalu di tengah-tengah sini ada namanya iklim kontinental. Apa itu iklim kontinental? Itu iklim yang tidak terdampak angin laut karena saking jauhnya sampai laut. Lalu di sini kita bisa lihat di peta itu kondisi alamnya. Di sini ada pegunungan yang tinggi banget, yaitu pegunungan Himalaya. Pegunungan tinggi di daerah sini. Ini ada dataran rendah di sini, seperti itu. Terus ada gurun juga, gurun Gobi di Asia. Ya, lanjut ke benua berikutnya. Ada benua Amerika. Ini benua Amerika ya. Kita bicara benua, bukan suatu negara. Ini benua Amerika di sini. Nah, benua Amerika bagian utara berbatasan sama Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan di sini bawah ini ada kutub selatan. Nah, bagian baratnya ini ada Samudra Pasifik, bagian timurnya ada Samudra Atlantik. Ya, ini ada suara bel, kita sedang di pondok. Nah, dari Amerika ini punya berapa musim? Nah, punya 3 musim juga. Di sini kita lihat ada Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn atau garis balik utara sama selatan. Berarti di sini tropis, dan di sini ada subtropis. Ini lingkar Arktik, berarti di sini iklimnya kutub. Ada 3. Gampang sekali toh kalau kita sudah tahu bagaimana cara menebak iklim dari garis lintang. Seperti itu. Terus untuk kondisi alamnya bagaimana di Amerika? Nah, di Amerika itu punya pegunungan. Pegunungannya itu dari sini. Nah, di bagian barat itu pegunungannya terus. Di sini itu pegunungan ini. Ini dari sini merah-merah ini ada pegunungan. Terus di tengahnya itu dataran rendah. Ini kondisi alamnya benua Amerika. Nah, berikut ini ada benua apa ini? Yaitu benua Afrika. Nah, ini benua Afrika. Kita bahas dulu letak secara geografis. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Sebelah barat itu ada Samudra Atlantik, sebelah selatannya itu ada kutub selatan, dan sebelah timurnya itu ada Laut Merah sama ini di sini itu Samudra Hindia. Nah, dari iklimnya juga ketahuan, di sini ada iklim tropis. Nah, ada garis putus-putusnya, ini iklim tropis di sini. Terus di sini berarti iklimnya subtropis, di sini subtropis. Jadi iklimnya si Afrika ini cuma ada 2 bagian ya. Jadi benuanya ada iklim tropis dan subtropis. Lalu keadaan alamnya bagaimana? Nah, keadaan alamnya itu, kondisi alamnya itu ada pegunungan Atlas di daerah sini, pegunungan tinggi. Terus di sini itu dataran tinggi, lalu di sini ada dataran rendah. Terus di sini juga ada gurun Sahara. Di kondisi alamnya si Afrika. Nah, ini ada benua Eropa. Ini benua Eropa ya. Nah, ini benua Eropa. Benua Eropa ini berbatasan dengan Samudra Arktik di atas, bawah ini
dengan Laut Tengah. Nah, ini ada Afrika. Terus sebelah baratnya ada Atlantik, Samudra Atlantik. Sebelah timurnya ini kita batasan dengan Asia. Jadi apa tadi batas-batasnya? Jadi ada pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam. Nah, ini batas-batas dari benua Eropa. Lalu iklimnya bagaimana? Nah, di sini Eropa itu iklimnya dari sini itu sampai ke bawah sini itu iklimnya subtropis di sini. Nah, terus yang di sini itu iklimnya iklim kutub. Nah, ini benua Eropa. Lalu keadaan alamnya bagaimana? Keadaan alamnya itu banyak pegunungan-pegunungan di daerah sini. Itu banyak pegunungan. Di sini ada dataran tinggi, terus di sini ada dataran rendah. Ini kondisi alamnya Eropa. Jadi udah dingin banget di sini. Banyak dataran tingginya. Nah, terakhir. Nah, terakhir ini ada namanya benua Australia. Ini benua yang paling kecil ya. Ini benua Australia di sebelah selatannya Indonesia. Nah, benua Australia bagian atasnya berbatasan dengan Laut Arafuru. Bagian selatan ini ada Samudra Hindia. Sebelah baratnya itu Samudra Hindia juga. Sebelah timurnya itu ada Laut Coral. Terus di sini ada Pulau New Zealand. Untuk ini si benua Australia itu punya dua iklim. Jadi seperempat bagian atasnya ini, nah ini seperempatnya ini punya iklim tropis. Lalu bagian bawahnya ini sudah iklim subtropis. Nah, terus keadaan alamnya bagaimana? Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada pegunungan. Nah, ini yang gelap-gelap ini pegunungan. Ada dataran rendah di sini. Jadi benua Australia ini yang paling padat penduduk itu bagian pinggir-pinggir ini. Yang padat penduduk. Jadi kota-kota besar ada Darwin, ada Port, Canberra, Melbourne, Brisbane. Ini bagian pinggir-pinggir. Nah, udah selesai nih bahasannya, mungkin cukup panjang tentang kondisi geografis benua. Nanti selebihnya kita bisa belajar sendiri di internet ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.